Pemirsa, untuk mengetahui kondisi jalan nasional yang tertutup longsor akibat hujan malam tadi, ada rekan kami Rizky Gustana di lokasi, dan kami juga sudah terhubung pemirsa dengan Letkol Kavaleri Adi Ardana dan Dim 0622 Kabupaten Sukabumi yang akan menjelaskan bagaimana kondisi bencana banjir dan longsor. Kita terlebih dahulu menuju Rizky Gustana. Rizky, bagaimana kondisi jalan nasional yang tertutup pada pagi hari ini dan apakah sudah bisa dilintasi? Ya, kita dan pemirsa tim dapat jalan nasional dan satu arah karena di depan sekitar hampir 3 kilometer masih tertutup longsoran sehingga alat berat yang asalnya digunakan di lokasi jam itu bisa akses. Itu. Baik, Rizky Gustana, mungkin audio sambil bisa diperbaiki, Anda bisa mengulangi penjelasan Anda bagaimana kondisi terkini jalan nasional di sana. Kondisi jalan saat ini berada di Kampung Cijambe, Desa Kecamatan Bantar Gadung sudah bisa dilalui satu arah akibat longsor yang terjadi pada malam hari. Sehingga kondisi saat ini bisa dilalui satu arah. Namun alat berat masih terus berupaya menyingkirkan material listrik dibantu dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyingkirkan material longsor yang masih berada di sungai, di jalan tersebut. Baik, kondisi saat ini sudah bisa dilalui meskipun satu arah. Terima kasih Rizky Gustana yang mengabarkan langsung dari Jalan Nasional. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan Dandim yang saat ini tentunya bisa mengabarkan bagaimana proses evakuasi akibat dampak banjir dan juga longsor. Selamat pagi, Letkol Kavaleri Adi Ardana. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Saya dengan Letkol Adi Ardana dari Polres Sukabumi. Iya, Pak Andi, bisa digambarkan ini proses evakuasi apakah masih terus berlangsung dan bagaimana upaya dari personil saat ini? Oke, untuk saya laporkan, sampai dengan saat ini saya dengan Pak Bupati Sukabumi sedang berada di lokasi terputusnya jembatan di Cidadap Simpenan. Di belakang kita ini unsur masyarakat dan dibantu oleh anggota saya TNI terus membantu masyarakat agar bisa melintasi meskipun dengan upaya digotong ataupun diangkat motornya menuju ke atas dan sebaliknya motor turun ke bawah diangkat ataupun digotong oleh anggota saya. Itu, Mbak. Oke, sejauh ini sudah ada berapa personil yang dikerahkan, terdiri dari satuan mana dan kemudian alat-alat berat apakah yang kemudian dikerahkan, Pak? Sejauh ini untuk personil yang kami kerahkan di Kodim kurang lebih sekitar 100 orang untuk personil pengerahan dalam Gul Bencal ini, nanti akan kita tambah sampai dengan 300 orang. Untuk alat berat sekarang sudah ada di posisi masing-masing, Mbak, ada di posisi masing-masing terutama yang di posisi longsor. Tadi sudah disampaikan di Cijambe arah Bantar Gadung sudah ada alat berat, ada juga yang ada di arah Cimapak ataupun di di Kertajaya itu juga sudah alat evakuasi, terutama yang tadi ada berita masalah ibu hamil tadi sudah dievakuasi, bisa diselamatkan. Pak, ada informasi bahwa salah satu lokasi tempat Bapak mengabarkan saat ini juga ada salah satu kendaraan ambulans yang sempat tertimbun longsor. Apakah itu juga sudah dievakuasi, Pak? Seperti apa? Oh, di Permantaman Sari itu, Mbak, sementara sudah bisa dievakuasi, alhamdulillah bisa selamat aman. Oke, hingga saat ini fokus mana saja yang kemudian untuk proses evakuasi dan juga mungkin masih adakah orang-orang yang masih terjebak, Pak, dan perlu diselamatkan menjadi fokus saat ini dari petugas? Untuk fokus saat ini memang kita memfokuskan jalan nasional bisa terlalui kembali akibat longsor, itu yang pertama. Yang kedua, ini jembatan ini segera akan kita perbaiki lagi sehingga ini akses jalan bisa dilalui oleh masyarakat kembali. Yang ketiga, kita akan evakuasi pada masyarakat yang masih terjebak longsor di daerah perkampungan-perkampungan. Namun ini masih saya kerjasama dengan Basarnas, dengan anggota kami juga, unsur-unsur yang ada, ini kita akan fokuskan pada masyarakat yang masih terjebak. Namun ini masih dalam proses asesmen. Karena sempat kita terputus komunikasi, lampu listrik padam,
Sehingga kita masih terus komunikasi, mudah-mudahan masyarakat yang terjebak bisa kita selamatkan. Baik, ada berapa yang saat ini masih dikabarkan hilang, Pak? Dan untuk data ada berapa sampai saat ini korban jiwa? Untuk korban jiwa sampai dengan sini ada 1 orang, Mbak, meninggal dunia. Itu 1 orang tertimbun longsor. Yang sementara kami koordinasi dengan BPBD ada sekitar 5 orang. Namun yang 3 orang hilang, dari 5 orang 3 orang ini kita masih menunggu kepastian. Ini masih ada tim asesmen kami menuju ke lokasi. Kita masih terkendala jalan maupun terkendala sinyal. Nanti akan kami laporkan terlebih dahulu. Tapi sementara informasi terakhir 1 meninggal dunia, 5 yang masih hilang. Baik, dari kendala yang tadi Bapak sebutkan, apakah saat ini untuk cuaca sendiri mendukung Pak untuk proses evakuasi dan juga proses pencarian? Apakah masih ada kendala juga yang ditemui dari petugas? Untuk cuaca pada pagi hari ini, alhamdulillah ini memang masih mendung, Mbak, tapi turun hujan sudah tidak ada. Kita harapkan sampai dengan sore ataupun sampai dengan besoknya kita bisa maksimal. Untuk banjir sementara ini sudah surut, sudah kita mulai proses pembersihan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Letkol Andi Ardana dan Dim 0622 Kabupaten Sukabumi sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan proses evakuasi dan juga segala kendala ini bisa teratasi. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali dan jaga selalu keselamatan.